Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin atau dengan istilah lainnya adalah freezer box, yang mana freezer box ini tidak dingin sama sekali. Jadi kita akan melakukan perbaikan langsung pada freezer ini. Baik, coba kita lihat ke belakang. Oke, di sini di bagian belakang terdapat modelnya yaitu MD30. Nah, ini mereknya Modena. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengamatan. Pada bagian ini ada skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu. Oke, saya melakukan pelepasan skrup terlebih dahulu. Oke, di sini akan nampak terlihat pada bagian isinya. Oke, di sini nampak ada mesin kompresor yaitu MA88LATP. Kurang lebih seperempat PK untuk kompresor ini. Dan di sini ada fan for kondensor untuk pendinginnya. Dan kita akan mencoba terlebih dahulu bagaimana kerusakan pada freezer box ini. Oke, sudah saya colok sumber dan terlihat fan kondensor sudah aktif, artinya normal. Dan coba kita rasakan untuk bagian kompresor juga normal. Dan selanjutnya kita raba pada bagian pipa tekan. Di sini saya rasakan tidak ada rasa hangat ya. Tidak ada terasa hangat sedikit. Oke. Selanjutnya saya amati di sini ada pipa kapiler. Di sini malah terasa dingin. Nah, ini pipa kapilernya jadi dingin. Sepertinya kemungkinan ini gejala seperti ini seperti kekurangan freon ya, berarti ada kebocoran sepertinya ini. Jadi freon yang harusnya cukup ini terjadi kebocoran sehingga freon tidak penuh. Nah, ini pipa kapilernya jadi dingin malahan. Oke, coba saya rasakan di bagian box freezernya ini. Saya raba. Ya, tidak ada terasa dingin sedikit pun. Artinya dinginnya tidak mencapai pada bagian freezer ini. Biasa saja saya rasakan. Baik, selanjutnya kita akan coba lakukan pengecekan kembali pada bagian sini. Nah, di sini nanti kita akan coba potong. Kita potong, kita akan mengetahui di mana kebocorannya, dan di pipa ini juga akan kita potong. Nah, kita akan langsung mencari di mana letak kebocorannya. Oke, saya lepas dulu dari sumber. Dan sekarang kompresor sudah off. Oke, langkah pertama yang saya lakukan ya, saya memotong pada bagian pipa hisap ini. Saya potong terlebih dahulu untuk bagian pipa hisap pada kompresor ini. Mana nanti kita akan coba cari di mana letak kebocorannya itu. Dan untuk teman-teman mungkin bisa simak terus video ini agar bisa paham untuk mencari kebocoran supaya lebih akurat. Saya menggunakan trik ini, jadi saya rasa ini adalah cara yang paling mudah. Oke, selanjutnya saya coba lepas untuk
pipa tekannya ini yang menuju ke kondensor. Oke, sudah terlepas. Dan di sini nampak ada ujung dua pipa ya, ujung pipa kondensor ini dan ujung pipa evaporator ini. Nah, nanti kita akan coba berikan ini tekanan pada keduanya, dan kita harus pasang terlebih dahulu ini. Nah, ini kita harus memiliki dua pentil pengisian, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang mana nanti yang kecil ini akan kita sambungkan pada bagian evap, dan yang besar saya sambungkan pada bagian kondensor. Oke, setelah saya sambung, nah begini hasilnya. Nah, ini sudah saya sambungkan. Ini yang jalur menuju pipa evap, dan ini yang menuju ke jalur kondensor ya. Oke, ada dua ujung ya. Jadi pertama saya melakukan seperti ini. Dan di sini ada filter dryer. Nah, di sini di pipa kapiler ini ya, kita potong saja. Nah, ini kita potong. Oke, setelah terpotong begini, selanjutnya ujung-ujung pada kedua pipa kapiler ini kita akan tutup, kita las ya. Jadi kita tutup permanen. Nah, ini saya sedang melakukan penutupan pipa kapiler ini. Oke, sudah tertutup keduanya. Nah, di sini coba kita dinginkan, dan di sini harus betul-betul kita periksa pada ujung pipa kapiler ini harus benar-benar tertutup ya. Jangan sampai ada bocor di sini. Oke, selanjutnya kita siapkan ini manifold. Nah, di sini saya menyiapkan manifold. Jadi ini pipa biru ya. Selang manifold warna biru. Ini saya pasang pada bagian pipa bagian freezer, yaitu evap. Nah, ini saya pasang, oke, untuk jalur di selang warna biru. Kemudian untuk jalur pada selang warna merah, nah ini saya pasangkan pada pipa kondensor. Nah, di sini saya pasangkan pada bagian pipa kondensor. Jadi terbagi dua. Kita lakukan pengecekan secara langsung total ya. Ini selang menuju pipa kondensor ya. Kemudian yang warna kuning ini saya sambungkan ke mesin pompa. Nah, ini saya sudah siapkan mesin pompa dari kompresor dispenser ini, nah, atau kompresor kulkas bisa juga. Nah, oke, itu sudah saya colok ke sumber, dan ini kompresor sudah memompa, dan saya tinggal memasangnya di sini. Dan selanjutnya kita buka kedua keran, dan kita akan berikan tekanan di 220 PSI pada jarum manifold pada warna biru, artinya yang menuju ke pipa freezer. Oke, kita tunggu. Di sini jarum terus bergerak menuju ke angka 220 PSI. Saya lebih cenderung ke angka itu karena kita coba berikan tekanan yang betul-betul kuat. Jadi kalau ada kebocoran kita akan
langsung tahu. Oke, sepertinya sudah cukup. Ini ditekan 220 PSI ya. Dan untuk ini yang warna merah saya berikan tekanan di 400 PSI, sudah cukup. 2 kali lipat dari pipa evap. Oke, sudah cukup di angka 400 PSI untuk tekanan pada pipa kondensor. Oke, saya cabut dulu pompa kompresornya. Kemudian untuk mempermudahkan saya dalam mengamati, saya coba paskan, saya turunkan di pas di angka 400 PSI. Nah, di sini ya, di pas di angka 400 PSI. Saya amati jarum kurang lebih di situ, dia stopnya. Kita harus amati ya, apakah ada perbedaan, dan ini kita amati. Dan setelah saya tunggu kurang lebih 30 menit ya, kita lihat apakah ada perubahan. Dan untuk yang warna biru 220 masih kondisi konstan tetap. Dan untuk yang merah ini sepertinya terjadi penurunan sangat sedikit, ini hanya turun sekitar setengah garis ya dari awal. Ini saya mencurigai ada kebocoran di bagian kondensor ya, karena ini jalurnya ini menuju ke pipa kondensor. Nah, ini ada 2 pipa kondensor, yang luar dan yang dalam. Tapi terlalu ribet untuk mencari lagi mana yang bocor. Alangkah baiknya nanti kita ganti saja sepertinya ya. Kita langsung ganti saja pipa kondensor di luar. Oke, saya amati. Ini masih konstan. Oke, kayaknya sepertinya positif, dan saya akan melakukan langsung belanja ke toko untuk mencari pipa kondensor. OTW guys. Oke teman-teman, ini saya sedang menuju ke toko dimana tempat jual peralatan segala jenis pendingin. Nah, sebentar lagi kita akan sampai. Nah, di sini tempatnya teman-teman. Nah, saya sudah sering berbelanja di sini. Dan di sini lumayan lengkap tokonya untuk kebutuhan peralatan pendingin. Semoga alat yang kita cari ada ya, guys. Oke, di sini mana ya? Oh, di sini ternyata. Oke, ini pipa kondensor yang kita butuhkan. Dan saya membutuhkan untuk freezer tersebut yaitu untuk kondensor yang 12U dan 8U. Kemudian itu ada lagi, saya mungkin perlu filter dryer dan pipa 1/4 secukupnya saja. Nah, ini part yang saya perlukan, ada 4 item. Oke, selanjutnya kita langsung saja pulang nih guys. Kita menuju lagi ke TKP ya. Oke, setelah 60 menit kemudian atau kurang lebih 1 jam setelah kita habis berbelanja, saya ingin tahu, mengamati kembali perbedaannya. Apakah tambah turun? Di sini untuk tekanan di 220 masih konstan, oke. Sedangkan untuk tekanan di 400, wah, sudah turun ini kurang lebih 2 garis ya, 2 strip, artinya sudah positif. Untuk bagian kondensor itu ada kebocoran halus sekali guys. Oke, kita langsung saja kita ganti saja daripada susah kita mencari di mana kebocorannya, karena untuk
freezer box ini pipanya ditanam, jadi kita tidak bisa pasti mencari kebocorannya di mana. Yang kita butuhkan adalah yang penting cepat selesai dan hasilnya memuaskan dan kita bisa istirahat. Oke, saya lepas sih semua tekanan-tekanan yang tadi kita lakukan. Selanjutnya kita bisa memulai memodifikasi untuk pipa kondensor. Begini caranya teman-teman. Pipa ini akan kita letakkan di bagian sini. Nah, ini kita akan letakkan di sini. Tapi sebelumnya kita harus buatkan dulu skrup. Nah, ini sebelumnya saya lubangi dengan paku terlebih dahulu. Kita sembarang saja letaknya, kemudian kita skrup ya. Kita bisa lakukan penyekrupan di kedua sisi kanan dan kiri ya, sejajar kayak ini, kanan dan kiri. Setelah saya skrup, kemudian saya bisa langsung menggantungkan pipa kondensornya ini praktis ya. Oke, sudah tergantung. Kemudian kita ini pipa kondensor yang 12U sudah terpasang dan saya tambah lagi untuk pipa kondensor yang 8U. Oke. Jadi total keseluruhannya ini menjadi 20U ya. Oke, sudah terpasang. Wah, terlihat rapi juga, guys. Ya, terlihat rapi. Oke, untuk bagian bawah kita juga bisa langsung pasang skrup. Caranya sama. Kita buatkan lubang terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa buatkan lubang dengan paku terlebih dahulu ya. Kemudian kita bisa lakukan penyekrupan. Nah, di sini di bagian pipa ini. Nah, gini guys caranya. Jadi dia cukup 3 skrup, saya rasa sudah cukup dan kokoh, tidak akan lepas karena ini di bagian belakang, jadi jarang sekali tersentuh. Mungkin kalau mau lebih kuat bisa diikat menggunakan kabel tis, boleh. Oke, di sini ada 4 jalur ya keluarnya ya. Nah, ini ada yang panjang 2 dan yang pendek 2. Ini kita bisa pasang terlebih dahulu salah satu pipa kondensor ini menuju lubang yang kebetulan ada tersedia. Ini saya masukkan di sela-sela lubang, ada lubang. Oke, sudah termasuk satu dan kemudian saya masukkan lagi yang satunya ke lubang yang ada. Jadi sudah 2 ujung pipa yang menuju ke dalam, menuju ke bagian kompresor. Nah, gini. Nah, ini bisa kita rapikan nanti. Oke, sudah. Selanjutnya untuk ujung yang pendek ini kita akan sudah. Nah, ini ujung yang pendek ini akan kita sambungkan langsung. Oke, kita begini cara nyambungnya. Setelah ini kita buatkan sambungan. Buatkan sambungan, kemudian kita bisa langsung melakukan pengelasan nanti ya. Nah, seperti ini saja. Dan cara ini saya rasa cukup efisien dan praktis. Nah, ini saya buatkan sambungan dan tinggal menyambung begini dan kita akan melakukan pengelasan pada kedua ujungnya ini. Nah, ini proses pengelasannya kita biasa
gunakan campuran ya, campuran borak. Nah ini karena antara pipa tembaga dan pipa kondensor ini memang harus ada campurannya borak supaya bisa menyatu, karena pipa kondensor ini biasa bahannya dari besi ya. Nah ini boraknya kita berikan sedikit. Dan lakukan penyambungan ini secara hati-hati, jangan sampai ada yang bocor. Oke, sudah tersambung sambungannya, dan coba didinginkan, kemudian bisa kita rapikan, kita masukkan ke dalam. Oke, sudah selesai, tinggal kita rapikan di sini. Nah begini guys, sudah terpasang pipa kondensor. Nah ini modifnya seperti ini ya, cukup rapi, lihat. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke bagian ini. Nah, di sini kita potong saja nih untuk pipa yang lama ini, karena kita tidak memerlukannya lagi. Jadi saya langsung potong saja. Nah, ini bisa kita selip-selipkan di mana ujungnya. Dan ini untuk pipa yang menuju ke evap pressure. Nah, ini kita potong, dan filter dryer yang lama kita potong, kita tidak memerlukan karena kita akan menggantinya yang baru. Oke, di sini terdapat dua ujung pipa. Yang pertama kita pasang saja langsung pada bagian kompresor untuk pipa taknya ini. Oke, sudah terpasang, tersambung. Kemudian pada ujung satunya ini saya pasangkan filter dryer yang baru. Nah, ini. Oke, kita pasang. Sudah terpasang. Oke. Selanjutnya di sini ada tempat pipa hisap ya. Kita bisa lakukan pembuatan pentil pengisian di sini. Karena kita akan melakukan pengisian freon pada lubang ini, jadi saya buatkan pentil pengisiannya. Oke, sudah. Dan selanjutnya untuk pipa hisap, kita bisa langsung pasang pada bagian kompresor. Dan terpasang semua. Selanjutnya tinggal di sini ada pipa kapiler. Nah, ini tadi sempat kita buntu. Nah, ini kita potong dulu supaya tidak buntu. Oke, sudah. Kemudian kita pasang pada filter dryer. Oke teman-teman, untuk proses pengisian freon saya kali ini menggunakan sistem vacuum body ya teman-teman. Jadi saya memberikan sedikit pipa kapiler pada bagian filter dryer ini, gunanya untuk melakukan proses pembuangan udara yang tersisa ya. Tapi untuk step ini teman-teman tidak perlu mengikuti, karena saya menyarankan untuk proses vakum alangkah baiknya itu menggunakan mesin vakum saja ya. Jadi untuk step proses vakum body ini tidak untuk diikuti. Oke, proses vakum body saya sudah mulai. Oke, di sini udara sudah keluar
menuju pipa kapiler pembuangan. Dan untuk spuyer pada filter spuyer pada ventil pengisian ini saya pasang. Oke, saya pasang dulu. Dan kemudian selang manifold saya pasang dan keran manifold saya tutup. Dan untuk selang manifold warna kuning saya pasangkan di freon. Kemudian saya coba berikan pengujian pada bagian pipa kapiler ini apakah masih ada semburan udara. Ya, terlihat itu masih ada udara yang terjebak. Dan proses vakum body ini saya lakukan kurang lebih 30 menit ya. Jadi selama 30 menit saya melakukan proses vakum body. Dan setelah itu saya ngecek kembali, ternyata di sini sudah aman, tidak ada udara yang terjebak. Dan saya melakukan penutupan pada ujung pipa kapiler ini. Oke, saya jepit dan kemudian saya tutup permanen menggunakan las. Oke, sudah tertutup. Nah, di sini. Dan kemudian kita amati jangan sampai ada kebocoran di ujungnya. Oke, selanjutnya kita bisa persiapan memulai melakukan pengisian freon. Yang pertama saya buka dulu freon pada tabung freon. Di sini saya menggunakan freon R134 kaleng kecil. Ini posisi masih tertutup ya. Dan ini tertutup, kita coba buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold sehingga freon itu tidak tercampur udara. Nah, ini saya buang dulu sebagian freon, jadi tidak ada lagi udara yang terjebak. Setelah itu kita baru boleh membuka keran warna biru untuk memasukkan freonnya. Oke, nah ini sudah masuk freonnya ke sistem. Dan kita bisa lakukan proses pengisian ini secara perlahan-lahan hingga mencapai di tekanan kurang lebih di 10 PSI atau 12 PSI. Saya rasa sudah cukup ya. Oke, kita amati untuk jarum manifold ini akan perlahan-lahan naik turun ya. Ini sepertinya freon saya sudah mulai menipis ini, jadi saya melakukan penggoncangan pada tabung freon supaya bisa masuk. Oh, tambah nipis. Sepertinya freon saya habis dan saya harus mengganti tabung freon yang baru, dan karena tabung freon yang ini sepertinya habis sudah, jadi saya harus isi. Nah, di sini saya sudah siapkan freon cadangan ya. Jadi tinggal mengganti tabungnya saja. Nah, begini teman-teman, apabila kita mengganti tabung freon yang baru. Nah, ini. Oke, ini tabung freonnya dan kita coba pasang selang manifold menuju ke tabung freon yang baru ini. Oke, pastikan sudah erat. Dan kemudian kita bisa membuka keran pada freon. Dan ini freonnya sama, freon R134 juga. Nah, ini cuman mereknya Beskul. Oke, posisi keran biru masih tertutup dan merah tertutup. Kemudian kita buka, kita buang udara yang terjebak, dan selanjutnya baru boleh kita buka keran biru untuk menambah freon.
Dan coba saya raba untuk bagian filter dryer, sangat bagus, panas. Oke, mungkin ini ignition freon saya rasa sudah cukup. Jadi bisa melepas selang manifold yang menuju ke pentil pengisian. Dan kita tutup saja di pentil pengisian ini menggunakan tutupnya. Kemudian bisa dirapikan kembali pada posisi semula. Oke, tinggal merapikan. Jadi proses pengisian freon ini sudah selesai dan kita tinggal menutup bagian cover belakang ini. Oke, kita baut ya, sudah terbaut. Dan ini hasilnya ya guys, hasil saya modif. Nah, ini saya memasang kondensor pada bagian belakangnya. Nah, di sini terasa panas, bagus. Dan kita kembalikan ke posisi semula. Oke, selanjutnya kita coba lihat hasil sementara. Kondisinya ini butiran salju sudah terlihat nampak ya. Ini butiran saljunya dan sudah mulai terasa dingin. Ini pertanda bagus. Dan untuk pengujian saya buatkan air di plastik, yang mana nanti besok akan saya kontrol. Oke, kita tunggu besok, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke teman-teman, keesokan harinya saya coba mengecek kembali kondisinya. Nah, ini es batunya. Jam 3 udah masak. Iya, nah yang penting itu patokannya es batu ini Bu jadi. Kalau es batu ini jadi berarti aman nih sampai merata sudah ke bawah ya kan? Iya. Nah, ini normal ini Bu. Yang normal seperti ini. Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang udah pernah dipakai, Mas. Iya. Mungkin ini yang perlu diperhatiin mungkin waktu nutupin. Nah, kalau bisa jangan keganjel ini ya. Oh ya, jadi uapnya nggak keluar ya. Iya, jadi nggak mau bajir. Om kapan meriksa itu? Ya, Meriksa itu kapan? bisa nanti saya periksa sebentar. Kalau baikin kayaknya belum bisa deh. Iya. Ya, meriksa aja dulu ya. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.